Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Mr. Zack Pendongeng Horor. Halo, apa kabar teman-teman sekalian? Semoga kita semua selalu diberkahi oleh Allah dengan kesehatan yang prima, rezeki yang luas, kemudahan, keberkahan dan kebahagiaan hidup dunia dan akhirat. Amin ya robbal alamin. Kesempatan pada malam hari ini kita akan menjelajahi dan mendengarkan sebuah kisah mistis terkait dengan sebuah garasi di sebuah rumah tua. Kisah ini membawa kita pada sebuah rumah yang tua di sebuah kota di wilayah Jawa Barat. Rumah tersebut tergolong cukup tua dengan 3 kamar tidur, sebuah carport, sebuah garasi, dan berada di komplek yang terdapat banyak sekali pohon-pohon tua di sekeliling perumahan tersebut. Sebut saja nama dari narasumber kita ini adalah Mbak Arista. Beliau adalah seorang mahasiswa yang pada waktu itu baru saja diterima untuk menjadi sebuah mahasiswa di sebuah perguruan tinggi yang ada di sebuah kota yang ada di Jawa Barat tersebut. Mbak Arista dengan ketiga sepupunya yang lain akhirnya tinggal di sebuah rumah yang terhitung masih milik kerabatnya. Rumah tersebut sempat kosong selama sekian waktu karena sang pemilik rumah sedang berdinas di luar provinsi. Pada waktu pertama kali datang ke rumah tersebut, tidak ada hal-hal keanehan yang dirasakan oleh Mbak Arista dan para sepupu. Hal yang terasa janggal dan aneh adalah ketika berada di garasi, mereka merasakan sesuatu hal yang tidak nyaman, merinding, merasa diperhatikan atau diawasi oleh seseorang atau sesuatu dari sudut yang gelap dari garasi di rumah tersebut. Tapi sebelum kita lebih lanjut ke dalam cerita, Mr. Zack ingin mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada rekan-rekan sekalian yang sudah beratensi, yang sudah berkenan mendengarkan, yang sudah mendukung berkembangnya channel ini. Hal jazaul ihsani ilal ihsan. Tidak ada suatu balasan atas kebaikan kecuali kebaikan itu sendiri. Bagi teman-teman yang sudah berbuat baik, semoga kebaikan teman-teman dibalas oleh Allah dengan kebaikan yang lebih baik lagi. Dan bagi teman-teman yang mendengarkan tapi belum mensubscribe, mohon izin untuk disubscribe terlebih dahulu, karena subscribe adalah sebuah kebaikan dan subscribe akan membuat Mr. Zack lebih bersemangat dalam membuat konten terbaru. Oke, kita lanjut ya. Ada 2 titik lampu di garasi, namun anehnya hanya ada 1 titik lampu saja yang menyala. Titik lampu yang mati tersebut setiap kali diganti oleh bola baru itu dalam hitungan hari itu pasti mati. Dan garasi tersebut walaupun siang hari itu terasa mencekam, terasa gelap, dingin dan sepi gitu. Karena semua merasakan hal yang sama, tidak nyaman dan ketakutan berada di garasi, sehingga semua penghuni rumah ini sepakat untuk mengosongkan garasi dan parkir di carport. Dan memang sedari mereka datang, garasi ini kosong, hanya berisi barang-barang yang tidak terpakai saja. Sekian waktu berada di rumah tersebut, keanehan pertama terjadi pada suatu malam ketika salah satu saudara dari Mbak Arista, yang kita sebut saja namanya Mbak Devi. Mbak Devi ini setelah malam hari, setelah pulang dari bepergian beraktivitas di luar, beliau ini
mandi malam untuk menghilangkan rasa penat dan rasa lelah. Ketika mandi, Mbak Devi ini merasa ada yang melihat dan mengawasi dirinya dari sudut kamar mandi. Kemudian setelah selesai mandi dan akan menjemur handuk basah di tempat jemur tersebut berupa indoor, terletak di belakang garasi antara dapur dan garasi. Ketika akan menjemur handuk itu, Mbak Devi seperti mendengar geraman suara yang menggeram, mendengus keras dan seperti suara nafas yang berasal dari garasi. Padahal garasi tersebut itu kosong dan terkunci. Sontak Mbak Devi ini lari masuk ke rumah utama dan cerita kepada Mbak Arista. Pada mulanya Mbak Arista ini nggak percaya ya, mungkin dipikir halusinasi atau bagaimana. Sampai suatu malam Mbak Arista ini juga mengalami hal yang sama. Pada waktu itu Mbak Arista sedang mengerjakan PR dari kampus. Nah, ketika mengalami rasa penat atau lelah, Mbak Arista ini pergi ke dapur untuk membuat kopi. Letak dapur itu kan dekat dengan ruang jemur. Ketika membuat kopi di dapur ini seperti merasa diawasi oleh seseorang atau sesuatu dari arah ruang jemur dan mendengar suara mendengkur atau menggeram berat, kasar dan menyeramkan. Sontak Mbak Arista pun lari kemudian mengurung diri dalam kamar. Keanehan tidak berhenti di situ saja. Karena penghuni rumah itu semuanya adalah perempuan, seringkali terjadi kehilangan jemuran pakaian dalam. Pada awalnya para penghuni rumah ini merasa mungkin saling tertukar atau terbawa, tapi setelah dikonfirmasi masing-masing tidak membawa atau tidak tertukar. Jadi ini hilang kemana ini pakaian dalam yang dijemur di ruang jemur? Itu kan indoor ya, jadi tidak mungkin untuk tertiup angin atau dicuri oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Keanehan berikutnya adalah setiap kali menjemur pakaian dalam itu susah atau lama keringnya dibandingkan dengan pakaian-pakaian yang lain seperti hijab, seperti gamis yang lebih besar. Tapi anehnya pakaian dalam ini lebih lama kering, dan walaupun direndam dengan pewangi dan sabun yang berbau harum pun aroma pakaian dalam ini masih beraroma busuk maupun nggak enak untuk dicium gitu ya, karena memang baunya tidak enak. Walaupun sudah berkali-kali dicuci, direndam dengan pewangi, tetap saja berbau tidak enak. Karena mereka ada di rumah tersebut dengan alasan untuk kuliah, karena kesemuanya masih satu saudara dan satu keluarga besar, anak rantau semua, mereka bertahan di rumah tersebut. Untuk pindah jelas membutuhkan biaya, uang dan sebagainya, kemudian pindah-pindah barang lagi. Dan yang membuat mereka bertahan selain akan mengeluarkan biaya adalah mereka merasa tidak enak dengan si kerabat yang sudah dengan sukarela meminjamkan rumahnya ya, karena rumahnya ini kosong. Sang kerabat ini karena dinas di luar provinsi, dengan alasan supaya rumahnya tidak rusak karena kosong dan tidak terawat, lebih baik dipinjamkan kepada para keponakan supaya ditinggali dan dirawat. Jadi dengan keadaan yang demikian, para keponakan-keponakan ini bertahan di rumah sang kerabat. Kita sebut saja nama pemilik rumah tersebut adalah Om Haryo. Sampai suatu ketika tibalah musim penghujan. Karena memang rumah tersebut sudah termasuk cukup tua,
terjadi kebocoran yang parah di area dapur, ruang jemur, dan garasi tentu saja. Dengan kebocoran yang cukup parah, setelah didiskusikan dengan para orang tua masing-masing dan dengan Om Haryo selaku pemilik rumah, maka kemudian sepakat untuk diperbaiki dengan memanggil tukang. Singkat cerita, dipanggillah tukang gitu ya untuk memperbaiki kebocoran. Ternyata setelah diperbaiki kebocoran, entah bagaimana jalur utama bocor ini terletak di langit-langit atau di atap di sekitar garasi. Setelah dibongkar atap garasi, itu menjadikan sebuah kehebohan adalah di atap atau di langit-langit garasi itu ditemukan, mohon maaf, banyak sekali pakaian-pakaian dalam wanita, itu banyak sekali. Dan salah seorang tukang yang memperbaiki kebocoran itu mengaku bahwa dia ketika di atap akan membongkar titik atap yang bocor tersebut merasa didorong oleh suatu tangan yang besar dengan jari-jari yang panjang dan berbulu lebat dan keras. Hampir dia jatuh dari atap ke lantai, tapi alhamdulillah tidak jadi jatuh. Dan tukang yang lain mengatakan merasa bahwa walaupun siang hari di garasi merasa tidak nyaman, terasa mencekam dan ada sesuatu yang mengawasi dirinya dari sudut tergelap di garasi tersebut. Nah, kehebohan mengenai ditemukannya pakaian dalam di atap itu kan kemudian menjadi heboh ya di lingkup keluarga. Sampailah terdengar ke Om Haryo sebagai pemilik rumah. Om Haryo telepon kepada Mbak Arista selaku keponakan yang tertua. Setelah dikonfirmasi ternyata benar. Dan Om Haryo bercerita dia memang punya rumah tersebut, tapi dia tidak lama tinggal di situ. Itu rumah baru beliau beli dan dia tinggal di situ, tidak ada kejadian apa-apa. Tidak lama tinggal di situ, Om Haryo mendapat surat perintah untuk berdinas di luar provinsi sehingga rumah tersebut terpaksa dikosongkan. Beberapa hari kemudian Om Haryo ini telepon kembali ya. Setelah telepon yang kedua ini ya, mungkin karena di sana ada sesuatu informasi yang dicari oleh Om Haryo, maka Om Haryo ini kemudian cerita kepada Mbak Arista gitu. Jadi Om Haryo karena dia laki-laki, dia nggak merasa sesuatu yang aneh untuk rumah tersebut, tapi tidak demikian dengan istrinya atau anak perempuannya gitu ya. Jadi baik istri maupun anak perempuannya ketika setiap kali mandi itu merasa diawasi oleh seseorang atau sesuatu dari tembok di sudut antara ruang jemur dan garasi, dan itu jelas nggak kasat mata. Ketika menjemur atau beraktivitas di ruang jemur ada sesuatu hal yang merasa nggak nyaman, dan juga sering kehilangan pakaian dalam maupun pakaian dalamnya ini lama keringnya dan berbau tidak enak. Dan setelah ditanyakan kepada pemilik rumah yang lama, jadi Om Haryo kan baru membeli rumah tersebut dari kenalannya yang dia kenal di tempat kerjanya ya, sebetulnya namanya Pak Jono. Dari Pak Jono ini kemudian didapat suatu cerita. Jadi memang itu rumah yang tua, rumah yang diwariskan dari orang tua kepada Pak Jono, di mana rumah tersebut dibangun dalam zaman atau era ketika kendaraan pribadi ini masih sangat jarang, sehingga rumah tersebut pada awalnya aslinya tidak memiliki garasi. Nah, setelah diwariskan kepada Pak Jono mencoba atau merenovasi rumahnya dengan menambah garasi. Di lokasi yang saat ini menjadi garasi atau menjadi ruang jemur, dulu terdapat sebuah pohon mahoni yang sangat besar. Ketika menebang pohon untuk dijadikan ruang jemur dan garasi, terjadi banyak keanehan gitu ya. Mulai dari penebang pohon ini jatuh tanpa sebab, makanan di rumah yang cepat basi,
Kemudian para penghuni rumah diimpikan oleh hal-hal yang tidak enak gitu ya. Nah, setelah garasi itu terbangun, Pak Jono dan keluarga ini sering diganggu atau diimpikan oleh makhluk yang seperti seperti gorila besar dengan berbulu lebat dan marah bahwa rumahnya sudah ditebang dan diganti dengan garasi dan ruang jemur. Pak Jono sendiri sebagai pemilik rumah lama sudah mencoba untuk manggil ahli-ahli agama, tapi ternyata itu makhluk masih bertahan di garasi, sehingga karena alasan itu ya, dengan tidak jujur Pak Jono menjual rumahnya kepada Om Haryo. Tidak lama tinggal di situ, Om Haryo kemudian mendapat surat perintah untuk dinas di luar provinsi, sehingga rumah tersebut dikosongkan sampai kemudian oleh Om Haryo dipinjamkan kepada Mbak Arista. Ternyata di garasi dan ruang jemur ada makhluk penghuni pohon mahoni yang dulu ditebang, yang kita lazim sebut sebagai genderuwo. Nah, mendengar cerita itu Mbak Arista tambah takut dan tambah tidak ingin berlama-lama tinggal di rumah tersebut. Setelah berkonsultasi dan pamit baik-baik dengan Om Haryo, maka para cewek-cewek itu mencari tempat tinggal baru di sekitar kampus sampai dengan mereka selesai studi. Wallahu a'lam bishawab. Baik, demikian cerita untuk malam hari ini. Semoga teman-teman semua terhibur. Garasi harusnya menjadi sebuah tempat yang aman untuk kita meletakkan barang kita. Ternyata kadang di tempat yang harusnya aman tersebut ada hal atau cerita-cerita yang mungkin kita tidak ketahui di masa lalu. Baik, demikian cerita untuk malam hari ini. Semoga teman-teman semua terhibur. Metode Zack undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.